Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Infadil Nugraha, NIM 21073057. Di sini saya akan membuat video perawatan servis berkala 60.000 km pada mobil Kijang Kapsul 7K ini. Pertama kita buka saringan hawa. Atau 2T. Iyalah. Ini apa lagi mau? Pas membuka roda baru. Yang mana buka? Itu dulu. Atas kita bawah. Bawah. Kemudian kita melakukan pengecekan pada tali kipasnya. Ini kita lakukan pengecangan baut pada roda. Nah, di sini tali kipasnya sudah mulai retak. Emang seharusnya tali kipas ini diganti dengan tali kipas yang baru. Karena tali kipas ini sudah tidak layak digunakan kembali. Nah, kemudian kita Aduh nih kayaknya. Ngapain jalan? Nah, untuk pengencangan selanjutnya kita temukan penggerak terlebih dahulu. Nah, baru kita lakukan pengencangan pada baut. Nah, untuk perawatan pada untuk roda olinya kita masih lakukan bisa masuk dikatakan ke perawatan pada cukup, cuman untuk dari segi kekentalannya ini sudah mulai agak kental, sehingga oli lebih baiknya diganti dengan oli yang baru. Kemudian kita melakukan pengecekan terhadap radiator. Pertama dari reservoir, airnya cukup, dan di radiator pun cukup. Namun untuk air ini lebih disarankan atau lebih bagus ya menggunakan air kulum agar sistem radiator ini menjadi lebih baik pendinginannya dan tidak muncul karatan pada tutup radiator dan bagian radiator yang di dalam. Kemudian kita cek minyak power steering apakah cukup. Minyak power steeringnya masih cukup, masih bisa dikatakan cukup. Selain kita mengecek minyak pada power steering, kita juga harus mengecek selang pada power steering apakah masih bagus ataukah ada kebocoran. Nah, di sini saya tidak melihat kebocoran secara visual, berarti masih bisa digunakan. Dan tidak hanya pada selang power steering, selang dari radiator juga kita cek semua. Kita lepas kampas. Di selang radiator juga tidak ada kebocoran, di selang AC begitu juga. Kita memeriksa Dan, secara visual di kampas cek ini, yaitu kampas remnya masih tebal, masih layak pakai. Namun Master remnya masih diperlukan pembersihan minyak remnya masih cukup dan tidak ada kebocoran di dalam sistem pengereman. Nah, setelah itu mari kita juga mengecek kabel-kabel pengapian apakah ini ada yang putus atau kabel telanjangnya. Di sini kabelnya kelihatan bagus. Setelah kita merasa cukup bersih kampas yang kita amplas, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kembali. Kabelan tidak ada permasalahan, semua masih bisa digunakan dan masih layak untuk digunakan sampai ke depannya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan terhadap kabel besi. Dan kita buka untuk distributornya. Nah, di sini pada
titik ini tidak terjadi penggaraman. Nah, di sini masih bagus. Di kabel businya juga tidak terjadi masalah apapun. Untuk tutup distributor dan tali kabel busi ini masih layak digunakan. Kita cek kabel tegangan tinggi dari koil menuju ke distributor. Di sini tidak terjadi penggaraman, artinya kabel ini masih bisa dikatakan layak pakai. Setelah itu kita cek celah platinanya. Nah, di sini celah platina ukurannya itu 40 mm, 0,40 mm. Kita melakukan pengecekan pada busi. Kita buka dulu semua busi yang ada pada mesin. Baik, setelah busi semua dilepas, maka kita lakukan pengecekan ukuran celah busi pada setiap busi. Nah, standar pada celah busi ini sekitar 0,80 mm sampai dengan 1 mm. Kita coba dulu. Untuk busi yang pertama ukurannya 0,80 mm. Yang busi kedua juga sama. Busi ketiga juga masih sama 0,80, dan yang keempat juga masih sama. Nah, dari celah elektroda busi ini masih bisa dikatakan layak pakai atau mengikuti sesuai dengan standar. Nah, dari segi visual juga busi masih bersih dan masih bisa digunakan untuk beberapa saat. Kemudian setelah busi semua dicek, kita melakukan pemasangan busi lagi. Kita melakukan pengecekan baterai pada saat mesin mati. Di situ tertulis terbaca 12,13 volt. Baterai masih bisa dikatakan bagus. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengecekan roda depan. Sebelum kita membuka roda ini, coba kita cek dulu apakah bukan belok untuk mengecek roda dan baju ini juga. Ini juga kita bisa mengecek laharnya bisa berputar sempurna atau tidak. Di sini bagian lahar aman. Langsung saja kita buka. Kita buka rodanya. Kita cek juga visual bagian dalamnya. Untuk bagian disknya atau jaringan rem, sini tidak ada lengkungan atau gundukan. Di sini permukaannya masih rata, masih bisa dikatakan baik kondisinya. Langsung saja kita mengecek membuka kalipernya untuk mengecek kampas rem. Di sini
jelas kampas remnya masih tebal atau ini masih baru juga, jadi kita tidak perlu mengukurnya kembali karena ini emang baru diganti. Jadi kita hanya mengamplasnya saja untuk daya cengkramnya lebih baik. Setelah diamplas, kita berikan umur mungkin gemuk sedikit saja agar dia tidak macet sehingga dapat bekerja dengan baik. Pasang kembali. Setelah itu kita pasang juga atau kita kembalikan lagi. Kita letakkan sedikit tumuk pada tumuk atau kris pada ujung dudukan kampas ini. Itu kita pasang dulu. Saringan. Kita pasang berikan juga sedikit gemuk untuk asli, tapi tidak pernah sampai ujungnya. Kita pasang kembali. Untuk rack end-nya ini masih bagus juga. Karetnya juga masih tertutup semua, sehingga tidak ada gomok yang bocor. Kan nggak ada bikin dulu. Di sini. Dan kita melakukan pengecekan pada pedal rem. Nah, di sini pedal remnya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Ini perkiraan kira-kiranya sekitar 10 sampai 15 cm untuk pedal remnya. Nah, itu kita juga mengecek rem belakangnya. Untuk rem belakang kita cek juga. Untuk klik rem belakang ini berkisar 4 klik dan itu masih dikatakan standar. Jadi untuk bagian rem ini sudah aman atau masih bisa dikatakan dengan layak pakai. Ada hasil dari perawatan berkala, servis berkala dari mobil Kijang 7K kapsul ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.